kami. Ada Anissa Triandia, ada saya Sejalia Tropia selaku moderator, ada Siti Mualifah dan ada Anindya Nabila. Berikut penjelasan mengenai materi bapak. Mohon disimak ya teman-teman. Yang pertama tentang siklus ini yaitu siklus pengadaan dan pembayaran merupakan siklus pengadaan barang dan jasa baik yang dikapitalisasi menjadi aset maupun yang langsung dicatat sebagai beban biaya. Yang kedua pembayaran baik pembayaran langsung atau dalam bentuk pelunasan utang. Di sini ada klasifikasi akun-akun. Yang pertama ada aset, kas dan bank, beban biaya, beban pokok penjualan, utang atau kewajiban tentang dagang. Kedua persediaan, beban biaya sewa, utang sewa yang masih harus dibayar. Yang ketiga aset tetap, beban biayanya fee atau jasa profesional, yang utangnya fee yang masih harus dibayar. Yang selanjutnya aset tak berwujud, beban biayanya listrik, air dan lain-lain, utangnya pajak yang masih harus dibayar. Yang terakhir ada pembayaran di muka, beban biayanya pajak. Yang pertama, poin pertama ada aset tetap dan pengusutan. Beberapa ciri aset tetap yang memenuhi prosedur atau yang dipilih sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan aset tetap lebih jarang dari aset lancar. Yang kedua, nilai pengadaan aset tetap sangat tinggi. Yang ketiga, aset tetap seperti peralatan besar dicatat dalam catatan accounting yang disimpan untuk waktu yang lama. Dalam mengaudit peralatan besar atau pabrik, auditor akan melakukan yang pertama verifikasi pengadaan dalam tahun berjalan, yang kedua ketaatan terhadap kebijakan kapitalisasi dan metode serta umur penyusutan. Yang ketiga verifikasi atas aset tetap yang dikeluarkan dari pembukuan dalam tahun berjalan. Yang keempat prosedur analitikal untuk memeriksa biaya penyusutan tahun berjalan. Yang terakhir ada verifikasi atas saldo akhir aset tetap. Baik, berikutnya yaitu ada bus Transjakarta Zongtok. Ini itu merupakan studi kasus untuk siklus pengadaan dan pembayaran. Nah, di sini tuh ya kita itu masih kasus ada Pemda Jakarta, DKI Jakarta. Dia itu lagi butuh buat mengadakan bus atau transportasi buat DKI Jakarta. Nah, oleh karena itu Pemprov DKI Jakarta itu mengadakan lelang. Jadi begini, kalau misal pengadaan di sektor publik itu memang seharusnya itu menggunakan sistem lelang ya. Yang pertama itu ini dikutip dari kasus dugaan dikasih keterangan dari Direktur Utama dari PT Mobilia. Yang pertama, perusahaan yang dipimpin mengikuti lelang proyek berdasarkan informasi APSE atau layanan pengadaan secara elektronik Pemprov DKI pada bulan Juni 2013. Jadi kalau misal suatu sektor publik itu mau mengadakan suatu lelang, itu harus menyertakan informasinya itu di LPSE. Jadi begitulah bagaimana PT-PT itu bisa mengetahui bahwa Pemprov DKI Jakarta itu sedang mengadakan lelang. Kemudian sebelum lelang ini, pihak PT Mobilianya mendapatkan surat dari BPPT yang meminta daftar harga bus yang bisa disediakan PT Mobilio. Nah, jadi kalau misal suatu sektor publik itu sedang mau mengadakan suatu pengadaan, itu tuh kita punya HPS-nya sendiri. Jadi budgetnya itu terbatas gitu loh, nggak bisa langsung beli sebanyak mungkin enggak. Jadi kalau misal dalam kasus ini itu budgetnya sekitar 200M, jadi nggak boleh lebih dari 200M. Maka dari itu pihak BPPT ini meminta list harga bus yang bisa disediakan oleh PT Mobilia, dan pada kasus ini tuh dimintanya sekitar 30 bus. Kemudian HPS ini digunakan sebagai acuan dalam pengadaan. Yang ketiga, berhasil menawarkan harga lebih rendah dari PT Puriasi Utama dan PT Kornico Motors. Otomatis perusahaan PT Mobilia ini dinyatakan sebagai pemenang tender karena dari beberapa PT-PT yang ikut dalam proyek lelang itu kan diseleksi ya, mana yang kualitasnya oke, mana yang harganya oke bagi Pemprov DKI Jakarta. Nah, ini tuh kepilihnya itu yang PT Mobilia. Di sini tuh yang peliknya itu di sini, karena seharusnya kalau yang menang itu seharusnya PT Korindo karena dia tuh kualitasnya oke dan dia juga bisa mengadakan 30 bus. Sedangkan kalau di Mobilia atau Zongtong ini
dia itu masih samar-samar. Nah di sini tuh katanya Pak Ahok adanya rekayasa dalam proses lelang. Karena yang seharusnya menang seharusnya bukan PT Mobilindo kan. Kemudian yang keempat, nah sebagai pemenang tender, PT Mobilindo itu wajib menyediakan 30 unit sesuai permintaan dari DKI Jakarta. Yang kelima, pihak Budi mengembalikan, Budi ini direktur utama dari PT Mobilindo ini. Jadi pihak Budi mengembalikan sebesar 9.375 miliar yang dinyatakan badan audit sebagai kelebihan uang pembayaran. Kelebihan uang pembayaran yang diterima perusahaan penyedia bus gandeng merek Zongtong ini sektor publik itu ngasih uang dana itu nggak langsung sebesar apa yang mereka janjikan. Jadi kalau misal ini totalnya tuh kalau nggak salah 113 miliar kan, jadi masih sekitar 200 M. Itu susunya tuh ini dikembalikan lagi ke pihak kembalian, dikembalikan ke DKI Jakarta. Adapun hasil putusan dari tindak pidana korupsinya yaitu yang pertama, Derajat dan Setio ini salah satu pegawai di Dishub ya, dan juga nanti ada satu toko lagi namanya itu Ujar. Oh nggak ada di sini, namanya itu Ujar. Nah itu dia berlaku sebagai kepala Dishub. Jadi Setio ini dianggap telah melakukan penilaian terhadap peserta lelang secara diskriminatif. Nah itu mengapa Pak Ahok itu menyatakan bahwa adanya rekayasa lelang di sini. Nah bentuk diskriminatifnya itu melakukan post bidding dalam penilaian kemampuan dasar peserta lelang yang tidak sesuai dengan sebenar-benarnya. Post bidding itu pasca pengadaan. Kemudian ada kalau misal derajat adjaksa ini, dia itu tidak melakukan penilaian pelaksanaan kontrak dan tidak mengawasi pelaksanaan anggaran secara benar. Jadi dua tokoh ini tuh sangat penting ya. Setio Suhu itu ketua pelaksana pengadaan bus ini. Kemudian kalau derajatnya ini accountingnya, dia yang mengurusi anggaran-anggarannya. Kemudian penyimpangan bus Transjakarta Zongtong ini terjadi mulai dari tahap perencanaan, pelelangan hingga pengawasan, dan ini tidak diawasi secara benar oleh Kadisub tadi, kepala Disub tadi. Akhirnya derajat itu dihukum 5 tahun penjara atau denda 250 juta, subsidiar bulan 3 kurungan. Sedangkan Setio ini dihukum 4 tahun penjara. Selanjutnya ada hutang. Pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara tunai atau kredit. Apabila dilakukan secara kredit, pada akhir periode akan ada saldo dalam akun utang dagang, utang sewa, dan berbagai utang lainnya. Dalam melakukan prosedur substantif terhadap utang, auditor melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada permohonan konfirmasi saldo utang yang kecil, nihil atau negatif, dalam kurung dibandingkan dengan permintaan konfirmasi saldo piutang. Yang kedua, ada pemeriksaan transaksi pembayaran utang sesudah ditutup buku atau subsequent payment. Yang ketiga, ada auditor mencari potensi terjadinya utang. Yang keempat, ada aset tak berwujud. Aset tak berwujud di Indonesia lazimnya terjadi dalam transaksi pembelian perusahaan di atas nilai wajar aset berwujud. Menilai aset berwujud lazimnya lebih mudah, yaitu dari pengakuan adanya goodwill. Jika harga yang dibayarkan lebih tinggi dari nilai wajar, kelebihannya dicatat sebagai suatu aset tak berwujud seperti goodwill. ISA membolehkan auditor menggunakan perhitungan manajemen expert, misalnya konsultan yang menilai goodwill, supaya auditor mengetahui kepakaran expert tersebut. Pengadaan di sektor publik. Adanya pengadaan di sektor publik. Pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintah pusat menyangkut jumlah yang sangat besar dan rawan terhadap fraud. Berikut adalah proses berpikir mengenai pengadaan barang dan jasa di sektor publik pada daftar uji Sudarmono. Yang pertama ada apa yang mengapa proyek itu diperlukan. Yang kedua, apakah diperlukan sekarang, apakah atau ada proyek yang lebih urgent. Yang ketiga, apakah perlu biaya sebesar itu, apa bisa diperlukan.
menggunakan produk dan tenaga ahli dalam negeri. Untuk mahasiswa auditing, pertama dasar uji di atas bermanfaat untuk menyelamatkan dana APBN dari fraud, dan ambus. Yang kedua, manajemen menggunakan dasar uji yang sudah disesuaikan dengan sektor swasta dalam rangka pengadaan barang dan jasa aplikasinya. Ya baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang ditanyakan. Silakan angkat tangan. Ya silakan angkat tangan. Ya Nafisa, apa Naf? Mengapa dikatakan waktu dalam pemeriksaan aset tetap lebih sedikit dibandingkan pemeriksaan terhadap perkiraan lainnya? Yang lainnya? Saya Iya, Lutfi. tolong jelaskan kembali pengertian dari pengadaan dan pembayaran dan berikan contohnya. Ya baik, terima kasih. Yang lainnya? Ya Barat. Saya Oh ya, saya gantian Barat. risiko apa yang mungkin terjadi dalam siklus pengadaan dan bagaimana cara untuk mengendalikan agar risiko untuk mengatasi risiko tersebut. Ya baik, terima kasih. Ya, Pak. Kenapa pengadaan aset tetap lebih jarang dari aset lancar, padahal sudah diketahui bahwa pengadaan aset tetap sangat tinggi? Ya baik, apakah ada pertanyaan lain? Saya Saya ini. Ya, satu lagi. Masih. Dalam kasus tadi bus Transjakarta Zongtong itu kan saya bertanya bagaimana auditor internal maupun eksternal dapat mendeteksi fraud dalam kasus tersebut. Ya, bisa dipahami. Kami meminta izin untuk berdiskusi ya. Baik. Oh ya, ada satu pertanyaan lagi. Silakan Mbak. Saya izin bertanya, apakah auditor perlu menguji klasifikasi aset tetap pada periode sebelumnya? Jika iya atau tidak, mengapa dan beri alasannya? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Lutfia, yaitu apa yang dimaksud dengan pengadaan dan pembayaran tadi dan berikan contohnya. Sebenarnya tadi itu sudah ada, cuma saya jelasin lagi. Jadi itu siklus pengadaan dan pembayaran itu ada dua siklus. Pengadaan itu pembelian. Jadi kalau misal di suatu perusahaan dia itu butuh ya di kantor pengadaan ATK. Nah itu kita breakdown apa aja, apa namanya, lelangnya itu apa aja, kemudian ya proses pembayaran itu bisa dilakukan secara cash atau kredit. Jadi di bab ini tuh kita membahas tentang pengadaan barang dan jasa, baik yang dikapitalisasi menjadi aset maupun yang langsung dicatat sebagai besar beban biaya. Nah untuk aset dan beban biaya itu sudah diklasifikasikan di sini akuntansinya, bisa dilihat. Kemudian untuk contohnya tadi kita menggunakan contoh bus Transjakarta Zongtong. Kenapa? Karena di sini tuh Pemprov DKI Jakarta itu kan sedang mengadakan suatu transportasi ya bus. Nah bus ini dia tuh pengen kualitasnya oke, harganya oke. Maksudnya kalau jadi kalau HPS Pemprov DKI Jakarta itu sudah membuat HPS-nya sendiri. HPS itu dilihat dari berapa sih angka nominal normalnya. Kalau misal harga bus lelangan itu berapa, kemudian nanti dikalikan sesuai unit yang dibutuhkan oleh DKI Jakarta tadi. Kalau misal di perusahaan butuhnya ATK, kertas HPS berapa rim gitu-gitu. Nah itu dikalikan, itu muncul HPS. Nah dari situlah kita itu itu sebagai acuan sebagai pengadaan dan pembayaran seperti itu. Apakah bisa dipahami gitu ya? Bisa. Ya, terima kasih. Oh, ya. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Hanifah.
yang mempengaruhi prosedur yang dipilih. Jadi itu yang harus dicurigai kan. Sebenarnya pengadaan aset tetap lebih jarang dari aset lancar itu karena aset tetap itu nominalnya itu cukup besar ya. Kayak misal suatu gedung atau tanah dan lain sebagainya, dan itu nggak setiap tahun kita adain, dan itu pasti adanya penyusutan. Makanya kita harus melihat dari aspek itu. Di perusahaan ini tuh pengadaan aset tetapnya itu gimana? Apakah sering atau lebih jarang? Ya, apakah sering atau jarang dari aset lancarnya? Kemudian yang poin kedua, nilai pengadaan aset tetap sangat tinggi. Nah, ini yang perlu dicurigai karena setiap tahunnya itu pasti mengalami amortisasi, penyusutan dan lain sebagainya. Makanya itu auditor itu wajib wajib melihat dari aspek tersebut. Apakah nilai pengadaan atau nilai perolehannya itu menurun atau malah sangat tinggi? Itu yang harus dipahami oleh auditor. Apakah bisa dipahami? Lalu bingung atau itu? Iya. Saya menjawab pertanyaan dari Nadia. Tadi, apakah auditor perlu menguji akurasi atau modifikasi aset tetap pada periode sebelumnya? Jika tidak, kenapa? Jika iya, kenapa? Auditor biasanya tidak perlu menguji akurasi atau klasifikasi aset tetap yang tercatat pada periode-periode sebelumnya, karena diasumsikan sudah diverifikasi oleh audit pada masa itu. Akan tetapi, auditor perlu menyadari bahwa perusahaan kadang-kadang memiliki peralatan manufaktur, namun tidak lagi digunakan dalam operasi. Jika jumlah peralatan manufaktur tersebut material, maka auditor perlu mengevaluasi apakah pencatatannya harus dihapuskan ke nilai realisasi bersih atau tujuan nilai realisasi, atau setidaknya diklasifikasikan terpisah sebagai perlengkapan yang tidak digunakan. Paham? Jawab dari pertanyaannya Nafisa, mengapa dikatakan waktu dalam pemeriksaan aset tetap lebih sedikit dibandingkan pemeriksaan terhadap perkiraan lainnya? Akan tetapi waktu yang digunakan untuk memeriksa aset tetap lebih sedikit daripada piutang, persediaan dan lainnya. Hal ini disebabkan karena harga perolehan per unit dari aset tetap relatif besar dan jumlah transaksi dalam setahun sedikit. Saya akan menjawab pertanyaan dari Darontur, yaitu resiko apa yang mungkin terjadi dalam siklus pengadaan dan bagaimana pengendalian yang bisa dilakukan untuk mengatasi resiko tersebut. Biasanya yang terjadi resiko dalam manajemen pengadaan yaitu yang pertama, kualifikasi dan penempatan personil yang kurang tepat. Yang kedua, kurangnya komunikasi di internal atau antar unit pengelola. Yang ketiga, ketidakjelasan tujuan dan harapan. Nah, untuk pengendalian risikonya yaitu yang pertama, mitigasi atau mengurangi risiko yang bisa dilakukan dengan mengurangi kemungkinan kejadiannya atau mengurangi dampak risiko atau keduanya. Yang ketiga, transfer atau pengalihan risiko kepada pihak lain seperti jasa dan asuransi. Yang keempat, menerima risiko dengan tanpa melakukan upaya apapun atau hanya sekadar monitoring atau dengan melakukan proses mitigasi. Oh, baik, tinggal satu pertanyaan lagi. Mbak Aziza boleh diulang pertanyaan tadi? Bagaimana auditor internal maupun eksternal dapat mendeteksi fraud pada kasus pengadaan bus tersebut? Oh, baik, saya akan mencoba menjawab. Jadi kita udah tahu ya materialitas itu ada dua, yaitu ada error sama fraud. Kalau error kan yang nggak disengaja lah. Ini pertanyaannya kalau fraud, kesalahan yang disengaja. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misal proses lelang itu hasilnya, outputnya itu ada surat keterangan lelangnya. Jadi itu ada keterangannya, harganya berapa, proses dealnya itu berapa, terus unitnya berapa, dan juga di anggarannya
budgetingnya itu sudah ada breakdownnya itu berapa. Nah tadi kan gimana caranya supaya kita bisa tahu apakah terjadi fraud. Nah itu kita cocokkan antara anggaran yang ada sama surat lelangnya. Itu auditor itu yang pertama pasti ngecek itunya dulu. Karena di sini tuh Pak Derajat itu selaku anggaran, pemegang anggarannya, dia itu nggak maksimal dalam menilai pelaksanaan kontrak dan tidak mengawasi pelaksanaan anggaran secara benar. Itu sudah termasuk fraudnya ya, karena kita udah tahu kalau misal anggarannya nggak sama-sama kayak surat keterangan lelangnya. Kalau misal lelangnya itu udah deal 113 miliar sekian. Nah itu ternyata setelah diselidiki ternyata pihak Zongtong ini nggak bisa nyediain segitu gitu ya. Kok bisa Zongtong itu menang sebagai tender? Seharusnya yang menang itu apa tadi? Working. Ini loh, PT Korindo Motors ini seharusnya yang menang tender karena dia tuh kualitasnya oke, terus harganya juga oke di situ. Jadi cukup dua itu kita udah tahu sih kalau misalnya itu ada fraud di situ. Cuma anggarannya nggak sesuai sama surat keterangan lelang. Gimana Mbak? Nah, kan itu kan kayak contoh dari auditor internalnya. Kalau yang eksternalnya, Kalau misal eksternalnya itu pasti nyelidikin yang simulasi kan. Kalau misal di internal sudah ada masalah, pasti eksternal itu ya mengacu ke sini gitu loh. Lah kita bisa nyelidiki aspek lain, contohnya seperti kita bisa minta keterangan ke PT-PT yang ikut lelang lainnya ya. Karena PT-PT yang lainnya itu pasti tahu. Oh kemarin itu yang menang ini dan juga keterangannya itu ini pasti itu ada listnya. Kalau nggak gitu kita bisa tanya ke pihak BPPT. Itu tuh salah satu prosedur audit yaitu inquiry atau bertanya. baik bisa terima. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semua pertanyaan sudah terjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.